Salam, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang gangguan kepribadian yang ditandai oleh rasa cemas atau takut. Saya atas nama Rilen Imel Dandun sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan teman saya atas nama Alexandro Sakarias sebagai pemateri pertama. Sekian perkenalan kami, dan waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama untuk Oke, baik, salam. Saya akan membahas materi dari 2.1 hingga 2.3, itu tentang pengertian gangguan kepribadian, penyebab gangguan kepribadian, dan gejala gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian merupakan suatu gangguan berat pada karakter dan kecenderungan perilaku pada individu. Gangguan itu dapat disebabkan oleh faktor hereditas dan pengalaman hidup pada awal masa kanak-kanak. Gangguan kepribadian pada seseorang yang didasarkan pada bentuk perilaku, mood, sosial, interaksi impulsif dapat menjadi suatu hal yang kontroversial dan merugikan individu bersangkutan. Akibatnya, individu tersebut semakin enggan untuk berobat dan melakukan isolasi diri. Kemunculan gangguan kepribadian berawal kemunculan distres yang dilanjutkan pada penekanan perasaan-perasaan tersebut dan berperilaku tertentu seperti orang yang mengalami stres pada umumnya. Beberapa perilaku tersebut mengganggu individu dan aktivitas sehari-harinya. Secara umum, individu yang mengalami gangguan kepribadian kesulitan untuk mempertahankan atau melanjuti hubungan dengan orang lain. Hal ini disebabkan oleh permasalahan interpersonal yang kronis atau kesulitan dalam mengenal perasaan-perasaan yang muncul dalam dirinya. Ketakutan, permusuhan, manipulatif, atau bahkan bertindak kasar merupakan problem ketergantungan pada alkohol, gangguan mood, kecemasan, dan gangguan makan. Gangguan seksual sering menjadi bagian dari permasalahan gangguan tersebut juga. Baik, kami akan lanjut ke materi kedua, 2.2, penyebab gangguan kepribadian. Penyebab gangguan kepribadian, materi 2.2, penyebab gangguan kepribadian. Penyebab gangguan kepribadian belum diketahui secara pasti, seperti kepribadian yang normal. Kepribadian yang tidak normal pun dibentuk oleh banyak faktor. Penyimpangan pada faktor-faktor inilah yang dapat membentuk gangguan kepribadian. Dua faktor utama yang dinilai sangat berperan besar dalam terbentuknya gangguan kepribadian adalah gen yang diwariskan oleh orang tua dan lingkungan. Berikut ini adalah faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kepribadian. Yaitu yang pertama, memiliki kelainan pada struktur otak atau komposisi kimia di dalam otak, menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang tidak harmonis, memiliki perasaan sering diabaikan sejak masa kanak-kanak, mengalami pelecehan sejak kanak-kanak baik secara verbal maupun fisik, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, menjalani hidup di tengah keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Saya akan melanjutkan ke materi 2.3, gejala gangguan kepribadian. Gejala gangguan kepribadian berdasarkan jenisnya, gangguan kepribadian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Orang dengan gangguan kepribadian kelompok A umumnya memiliki pemikiran dan perilaku yang aneh dan tidak wajar. Yang pertama, gangguan kepribadian skizotipal. Pada jenis gangguan kepribadian ini, penderitanya memiliki kecemasan atau rasa tidak nyaman dalam situasi sosial. Yang kedua, gangguan kepribadian skizoid. Jenis ini adalah gangguan kepribadian yang penderitanya bersifat dingin, suka menyendiri, dan menghindari interaksi sosial. Yang ketiga, gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid, penderitanya memiliki kecurigaan dan rasa tidak percaya terhadap orang lain secara berlebihan, termaksud pada pasangannya. Sementara itu, gangguan kepribadian kelompok B memiliki ciri-ciri pada pikiran perilaku yang tidak bisa diprediksi, serta perilaku yang cenderung dramatis dan emosional. Gangguan kepribadian kelompok B terdiri dari gangguan kepribadian ambang,
Gangguan kepribadian ambang adalah gangguan kepribadian yang penderitanya berperilaku impulsif dan beresiko memiliki emosi yang tidak stabil. Yang kedua, gangguan kepribadian antisosial. Pada jenis gangguan kepribadian ini, penderitanya kerap mengabaikan norma sosial yang berlaku, melanggar hukum, memiliki sikap kasar dan agresif, dan tidak memiliki rasa simpati terhadap orang lain. Yang ketiga, gangguan kepribadian narsistik. Pada kepribadian narsistik, penderitanya merasa yakin bahwa dirinya lebih istimewa dibandingkan orang lain. Yang keempat, gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian histrionik adalah gangguan kepribadian yang penderitanya terlalu mencemaskan penampilan, cenderung dramatis dalam berbicara, dan selalu mencari perhatian. Meski tiap jenisnya berbeda-beda, gangguan kepribadian kelompok C memiliki satu ciri yang sama, yaitu cemas dan ketakutan. Berikut adalah jenis gangguan kepribadian kelompok C. Yang pertama, gangguan kepribadian dependen. Gangguan kepribadian dependen adalah gangguan kepribadian yang penderitanya sangat bergantung pada orang lain dalam hal apapun, tidak percaya diri, dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa jika sendirian, dan tidak bisa membela diri. Yang kedua, gangguan kepribadian menghindar. Gangguan kepribadian ini disebut juga avoidant personality disorder. Gangguan kepribadian jenis ini adalah gangguan kepribadian yang penderitanya menghindari kontak sosial, terutama dalam kegiatan baru yang melibatkan orang asing. Yang ketiga, gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Pada gangguan kepribadian obsesif kompulsif, penderitanya bisa dikatakan gila kendali, sulit bekerja sama dengan orang lain karena standar yang terlalu tinggi, mudah cemas atau takut jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan aturannya atau keinginannya, dan keras kepala. Mungkin saja dari saya. Terima kasih. 2.4 Risiko gangguan kepribadian. Individu yang tidak segera melakukan pengobatan gangguan kepribadian dapat berdampak pada: yang pertama, isolasi sosial; yang kedua, bunuh diri; yang ketiga, ketergantungan obat-obatan; yang keempat, depresi; yang kelima, kekerasan atau bahkan pembunuhan; yang keenam, tindakan kriminal; dan yang ketujuh, gangguan simptom yang dapat menjadi lebih buruk di kemudian hari bila tidak mendapatkan perawatan secara baik. Materi 2.5 tentang pengobatan gangguan kepribadian. Terapi psikologis di bawah bimbingan psikiater adalah penanganan utama gangguan kepribadian. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi serta pikirnya dengan baik. Beberapa jenis terapi psikologis yang bisa digunakan psikiater untuk menangani gangguan kepribadian adalah: yang pertama, terapi perilaku kognitif; yang kedua, terapi psikodinamik; yang ketiga, terapi interpersonal. Demikian presentasi kami. Kesimpulan yang kami ambil adalah gangguan kepribadian adalah istilah umum untuk suatu jenis penyakit mental di mana cara berpikir, memahami situasi, dan berhubungan dengan orang lain tidak berfungsi. Penderita gangguan kepribadian mempunyai karakteristik perilaku yang kaku, sulit menyelesaikan diri dengan orang lain, sehingga orang lain seperti bersikap impulsif, lekas marah, banyak permintaan, ketakutan, permusuhan, manipulatif, atau bahkan bertindak kasar. Berupa gangguan psikologis yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, keluarga, dan kehidupan sosial seseorang. Mereka yang memiliki gangguan kepribadian memiliki beberapa fitur yang berbeda, termasuk gangguan psikologis dalam diri, kemampuan untuk memiliki hubungan interpersonal yang sukses, kesesuaian dari jangkauan emosi, cara memahami diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia, dan kesulitan memiliki kontrol impuls yang tepat. Terima kasih. Salam.